Hai Sobat LTS, selamat datang, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, apa kabar nih kalian? Semoga sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu nih ke Sobat LTS. Sudah tahu belum kalau pengadilan HAM ad hoc di Indonesia menganut asas retroaktif atau berlaku surut? Kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timur Timur pada tahun 1999 pasca jajak pendapat diselesaikan melalui pengadilan HAM ad hoc di Indonesia yang dibentuk atas rekomendasi dari DPR. Nah, pengadilan tersebut menghasilkan beragam vonis terhadap para terdakwa pelanggaran HAM berat di Timur Timur. Ada yang dikenakan vonis bebas dan ada juga yang dikenakan vonis hukuman penjara. Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menjadi dasar pemberlakuan asas retroaktif dalam pengadilan HAM ad hoc di Indonesia. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM ad hoc. Nah, penerapan asas retroaktif pada pengadilan HAM ad hoc di Indonesia berkaca pada pengadilan Nuremberg tahun 1945 yang diselenggarakan untuk mengadili pelaku kejahatan perang Nazi oleh 4 negara sekutu setelah Perang Dunia Kedua. Pelanggaran HAM berat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terdiri dari 2 jenis, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, yang pertama ini kejahatan genosida. Dalam pasal 8 mengartikan bahwa kejahatan genosida sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara yang pertama, membunuh anggota kelompok, yang kedua, mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota kelompok, lalu yang ketiga ada menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagian. Lalu yang keempat, memaksakan tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok. Dan yang terakhir, kelima adalah memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok yang lain. Yang kedua adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Pasal 9 mengartikan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai serangan yang meluas atau sistematik yang ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil, yaitu berupa yang pertama ada pembunuhan, lalu pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, lalu perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik secara sewenang-wenang yang melanggar ketentuan pokok hukum internasional. Lalu ada juga penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk kekerasan seksual lain yang sejenis. Asas retroaktif ini menimbulkan kontra dari berbagai pihak karena bertentangan dengan asas legalitas di pasal 1 KUHP dan pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, pada tahun 2004, Abilio Jose Osorio Suarez selaku mantan gubernur Timor Timur pada waktu itu mengajukan permohonan judicial review terkait asas retroaktif ini kepada MK atau Mahkamah Konstitusi. Namun MK menolak permohonan judicial review ini melalui putusan MK nomor 65 tahun 2004. Dijelaskan dalam pertimbangan hukum putusan MK bahwa pengadilan HAM ad hoc merupakan pengesampingan terhadap asas non-retroaktif yang dilakukan dengan sangat hati-hati. Apa saja yang menjadi pertimbangan pembentukannya? Nah, pembentukannya ini hanya dilakukan terhadap peristiwa-peristiwa tertentu dengan locus delicti dan tempus delicti yang terbatas, bukan untuk semua peristiwa secara umum, di mana pengadilan HAM ad hoc hanya dibentuk atas usul DPR sebagai representasi rakyat Indonesia, yang berarti bahwa pada dasarnya rakyatlah yang menentukan kapan pelanggaran HAM yang berat sebelum pembentukan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 telah terjadi, yang penyelesaiannya membutuhkan pembentukan pengadilan HAM ad hoc. Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa pengadilan HAM ad hoc memiliki relevansi yang kuat dengan dunia internasional, yaitu mengakui dan menegakkan HAM yang sudah menjadi tekad masyarakat internasional, termasuk Indonesia. Nah, di sini Hakim juga mempertimbangkan kewajiban negara untuk melaksanakan penegakan HAM seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, lalu Universal Declaration of Human Rights,
lalu ada juga dalam TAP MPR nomor 17 tahun 1968 dan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat terkait penerapan asas retroaktif dalam pengadilan HAM ad hoc di Indonesia. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan follow @LTS Indonesia di Instagram dan Twitter untuk mendapat pengetahuan hukum terupdate. Sampai jumpa di video berikutnya.